Halo Wong, apa kabar hari ini? Masih saya dengan Mr. G, bukan B. Semoga hari ini tetap dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Kerja keras digaji main-main, kerja main-main digaji sangat keras alias uangnya tebal. Apakah Anda selamanya akan jadi karyawan? Seperti biasa Wong, saya akan kembali datang untuk menghibur Wong semua ini dengan bercerita tentang alur film. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul 22 Bullet yang rilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang pada suatu hari Charlie diberuntung oleh serentetan tembakan orang tak dikenal. Peluru yang berhasil diangkat dari dalam tubuhnya berjumlah 22 buah. Charlie berusaha siapakah pelaku tersebut. Setelah Charlie mengetahui bahwa dalang dibalik semua itu adalah sahabatnya sendiri, yaitu Tony. Bagaimanakah nasib Tony dan Charlie? Seperti apakah kisah selanjutnya? Penasaran dengan ceritanya? Penasaran lah, masa enggak? Inilah kisahnya, wow. Di awal scene film diperlihatkan seorang laki-laki bernama Charlie, untuk lebih akrabnya sebut saja Bokel. Dia adalah seorang ayah yang sedang menjemput anaknya. Bokel mempunyai latar belakang yang sangat kelam, di mana dia dulunya menjadi mafia paling ditakuti dan Bokel ingin meninggalkannya. Pada suatu hari anak Bokel meminta jalan-jalan melihat ondel-ondel di alun-alun Amerika. Saat sampai di tujuan, Bokel pun menurunkan anaknya dan langsung parkir mobil di parkiran Transmart karena di situ parkiran gratis tetapi wajib bawa STNK. Papa, je peux y aller s'il te plaît. Tanpa ada sebab, Bokel pun langsung dihujam dengan peluru tanpa ampun dan sangat sadis. Dan tidak diketahui siapa orang-orang tersebut. Setelah pemberondongan selesai, Bokel pun langsung ditolong orang dan dibawa ke puskesmas terdekat. Oh bukan, sorry, rumah sakit terdekat. Dokter pun segera melakukan operasi karena kondisi Bokel yang sangat fatal, saking banyaknya peluru yang ada di dalam tubuhnya. Bokel pun sampai dejavu saat menjadi tahanan termuda dan satu sel dengan ketua mafia pada zamannya. Setelah cukup lama, Bokel menjadi sangat dekat dengan ketua mafia itu, bahkan juga sudah menganggap orang itu sebagai ayahnya sendiri, hingga akhirnya mereka berdua pun dibebaskan. Suatu hari terdapat berita yang mengabarkan kalau ketua mafia yang dianggap ayahnya itu telah dihabisi oleh saingan bisnisnya. Mendengar hal itu, Charlie pun mengajak kedua sahabatnya yang bernama Tony dan Karim ini agar untuk melakukan balas dendam pada penembak ketua mafia, karena kalau mereka berhasil secara otomatis mereka bertiga menjadi penguasa menggantikan ketua mafia itu. Bokel, Tony dan Karim berjanji menjadi sahabat apapun yang terjadi meskipun sampai mati. Kemudian mereka pun melakukan aksinya dengan mudah. Bokel mampu menghabis targetnya dan langsung pergi bersama Tony. Karena hal itulah Bokel menjadi ketua mafia yang paling dihormati di kotanya. Sedangkan Tony dan Karim menjadi tangan kanannya. Operasi pun sudah selesai dilakukan, namun Bokel masih belum sadarkan diri. Begitu juga dengan keluarga Bokel, hanya bisa melihat dari luar jendela karena belum diperbolehkan masuk karena operasi Bokel menggunakan BPJS. Singkat cerita, terlihat Bokel yang sudah sadar. Ia didatangi oleh detektif poloan bernama Anna, yang saat ini sedang menyelesaikan perkara yang menimpa Bokel. Anna menyampaikan dan mengatakan kalau di TKP beberapa bekas tembakan yang mengarah ke tembok, tempat di mana Bokel parkir, yang artinya ada satu orang dari kelompok penembak itu sengaja tidak berniat menembaknya, sehingga menembakkan pistolnya ke tembok. Tiba-tiba datanglah seorang pria yang masuk. Ternyata pria ini bernama Jack, yang merupakan sepupu Bokel. Meskipun begitu, Tony dan Karim juga sangat akrab dengan Jack. Jack membawa Karim dan satu anak buahnya untuk menjenguk Bokel.
Pada suatu malam, Karim pergi untuk mencari kelompok yang telah menembak Bokel dan ia meminta Jack untuk tetap menjaga Bokel. Karena perasaan Karim tidak enak, bisa saja musuh kembali menyerang Bokel dan kekhawatiran Karim benar terjadi. Terlihat ada seseorang yang menyamar menjadi dokter masuk ke kamar Bokel lalu dengan sadis memberondongnya habis-habisan. Tanpa disadari, sang penembak tersebut bukan menembak Bokel, melainkan yang jadi korban adalah orang lain. Karena sebenarnya Polwan Anna sudah memindahkan Bokel ke ruangan lain, sehingga Bokel pun selamat dari penyerangan tersebut. Keesok harinya terlihat Tony yang ingin menjenguk Bokel. Diberitahu kalau sekarang Tony lah yang menjadi ketua mafia. Karena Bokel sudah pensiun dini ingin mendapatkan pesangon. Gak dapat ya, beda ya sama pabrik ya. Di sini Tony mengatakan kalau ia sangat menyayangi Bokel karena ia sudah menganggap Bokel seperti kakaknya dan keluarga sendiri. Tony juga berjanji kalau ia akan segera menemukan kelompok yang telah menembak Charlie dan menghabisi mereka semua. Le buffet était plus en forme que moi. Non, de ce magasin, je me fais peur. Je suis tout gris. T'es mon frère, Charlie. Je retrouverai ceux qui t'ont fait ça, je te promets. Scene terlihat Jack dan Karim kembali menjenguk Bokel. Di sini Jack mengatakan kalau Karim telah berhasil mendapatkan satu orang dari kelompok yang telah menembaknya dan Karim telah menyekapnya di suatu tempat. Bokel pun sudah terlihat sembuh. Ia pun dibawa oleh Jack dan Karim ke tempat rahasia tersebut. Bokel pun akhirnya bertemu dengan si penembak. Bokel pun mendekatinya dan berbincang. Ia pun menjadi sangat ketakutan. Bokel mencoba menenangkan sambil mengatakan kalau ia tidak akan menyakiti jika si penembak mau mengatakan siapa orang yang telah mengutusnya. Karena ketakutan, si penembak akhirnya mengatakan kalau orang yang memerintahkan adalah Tony, sahabat Bokel. Jelas hal itu membuat Bokel sangat shock dan tidak menyangka sama sekali. Karena ternyata Tony berniat akan mengedarkan barang haram di wilayah kekuasaannya. Dan selama Bokel masih hidup, Tony tidak akan pernah bisa melakukannya. Karena Bokel sangat membenci peredaran barang haram itu. Mendapatkan semua informasi, penembak tersebut mengatakan kepada Bokel agar secepatnya Tony dihabisi saja. Namun Bokel menolak dan ia mengatakan kalau dirinya sudah melupakan dan menganggap tidak pernah terjadi kalau Tony ingin membunuhnya. Bokel selalu memegang janji mereka bertiga, yaitu sahabat sampai mati. Meskipun Bokel telah dihianatinya, gue tahu wong rasanya dihianati gimana, apalagi sama atasan sendiri. Udahlah, itu masa lalu. Terlihat Jack mengantarkan Bokel ke rumahnya. Sudah pasti keluarga besar Bokel menyambut tangis haru dan bahagia. Karena keluarga Bokel menyangka bahwa Bokel tidak akan hidup lagi kalau melihat saat diberondong pelurunya kemarin. Singkat cerita, gak tahu dari mana Karim terlihat sedang berjalan menuju mobil. Tiba-tiba Karim didatangi mobil hitam dan langsung membawa paksa Karim dan dibawa ke suatu tempat lalu disiksa. Ternyata yang menculik si penembak yang diinterogasi Bokel tadi sama anak buah Tony dan yang lainnya. Di sini anak buah Tony tiba-tiba menghabisi si penembak Bokel karena telah membocorkan semua informasi kepada Bokel. Frank, arrête. Oh, Frank. Karim pun dihabisi seketika itu oleh anak buah Tony dan jari tangan Karim dibawa ke Bokel sehingga membuat Bokel naik pitam dan hal ini sudah keterlaluan, sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Bonne journée. Keesokan harinya, Bokel pun menghadiri pemakaman Karim dan terlihat keluarga Karim begitu terpukul atas kematiannya yang sangat mengenaskan ini. Bokel rasanya tak sanggup melihat sahabat atau konco kental kalau kata orang Jawa. Bokel tidak bisa lagi menahan emosinya dan ia pun berniat akan menangkap satu persatu orang yang telah menghabisi Karim. Meskipun begitu, Bokel juga harus memikirkan keselamatan keluarganya. Sebelum pembalasan terjadi, Bokel menyuruh temannya untuk menyingkirkan keluarganya ke pedalaman atau seaman mungkin agar keluarganya juga tidak jadi korban akan hal ini. Terlihat banyak orang yang sedang berpesta. Ternyata mereka semua adalah anak buah Tony yang telah merayakan atas kematian Karim. Tiba-tiba Bokel datang dengan membawa granat di tangannya.
Bokel meminta mereka mengumpulkan senjatanya karena kalau tidak, Bokel akan meledakkan granat tersebut. T'as eu peur, hein, le gros? Doucement. Bokel pun mengatakan kalau dirinya akan menghabisi satu persatu dari mereka. Namun tidak sekarang, karena saat ini Bokel masih memberi kompensasi dan memberikan ke mereka kesempatan untuk berpamitan kepada anak dan istrinya terlebih dahulu. Membuktikan perkataan Bokel tidak main-main, ia pun menembak mati salah satu seorang dari mereka. Moi. De maintenant, je serai là. Besok paginya terlihat salah satu anak Tony yang sedang berziarah ke makam anaknya. Namun tiba-tiba Bokel muncul dari belakang dan mengatakan kalau hari ini adalah hari kematianmu. Bokel pun mulai mencicil apa yang dia katakan, kalau dia akan menggilir satu persatu menuju kematiannya. Singkat cerita, terlihat Bokel sedang bersama Jack di markasnya. Namun tiba-tiba para anak buah Tony berdatangan untuk menangkap Bokel. Melihat hal tersebut, Bokel memerintahkan Jack agar segera kabur. Sementara di sini akan mencoba melawan mereka. Jack harus tertangkap dan akan diserahkan kepada Tony. Sedangkan Bokel berhasil kabur menggunakan motornya dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Di tengah pengejarannya, Bokel dengan sengaja menabrakkan motornya ke mobil polisi yang sedang berjaga. Karena dengan begitu, para anak buah Tony tidak akan berani menangkap Bokel. Kemudian, Bokel diamankan oleh polisi dan kembali ditangani oleh detektif atau Polwan Anna. Di sini detektif Anna mengatakan kalau ia tidak akan menahannya, tetapi dengan syarat supaya bisa menangkap Tony. Karena ternyata detektif Anna juga menyimpan dendam kepada Tony atas kematian suaminya. Dari sinilah akhirnya mereka pun memutuskan untuk bekerja sama. Singkat cerita, terlihat Jack yang saat ini dibawa kepada Tony. Di sini Tony mengatakan kepada Jack untuk tidak ikut campur masalahnya bersama Bokel. Apabila Jack masih ngeyel membantu Bokel, Tony tidak segan-segan akan menghabisi Tony beserta keluarganya juga. Di rumah Tony sedang ada rame-rame. Ternyata Tony sedang punya hajat, merayakan pesta pernikahan anaknya. Bokel diam-diam telah mendatangi markas Tony lalu melumpuhkan satu anak buah Tony yang sedang berjaga. Ternyata di sini Bokel ingin mengambil semua data transaksi barang haram yang telah dijalankan Tony. Setelah mendapatkan data tersebut, Bokel pun menodongkan pistolnya ke anak buah Tony. Anak buah Tony mencoba meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan kepadanya. Namun Bokel mengatakan kalau semua ini bukan untuk dirinya, melainkan untuk Karim yang telah dihabisinya. 200 litres, 200, on a de la marge. Nom de Dieu, Charlie. J'ai l'hospital. J'y arrive pas. Berpindah ke Tony yang baru saja mengetahui kalau data transaksi berhasil dibobol Bokel. Dia pun langsung marah besar. Kemudian Tony memerintahkan semua anak buahnya yang tersisa untuk menculik anak Bokel. Perintah Tony pun telah dilaksanakan anak buahnya. Anak buah Bokel terlihat telah menjemput kedua anaknya. Namun tiba-tiba di sini anak buah Bokel harus tewas akibat kejadian ini. Redire des gros mots quand t'as ton permis. Setelah kejadian ini, terlihat salah satu anak Bokel berhasil ditemukan oleh polisi. Dengan wajah yang sudah babak belur, Tony juga mengatakan apabila Bokel tidak menyerahkan diri akan menghabisi anak satunya lagi yang dibawa Tony. Keesokan harinya, Bokel menemui detektif Anna dengan meminta agar detektif Anna membuat berita palsu kalau Bokel telah tertangkap dan dipenjara. Karena dengan begitu Tony akan berhenti memburunya lagi dan melepaskan Eric anak bungsu Bokel, dan berjanji kalau ia akan segera menangkap Tony untuk membalaskan dendam atas kematian suami detektif Anna. Mendengar semua itu, akhirnya detektif Anna menyetujuinya. Berita ini pun telah sampai ke telinga Tony tentang penangkapan Bokel. Ia malah memerintahkan si ajudan untuk menghabisi Eric, yaitu sebagai balasan karena Bokel telah menghabisi beberapa anak buahnya.
Saat si ajudan akan pergi ke tempat Erik disandra, Bokel membuntutinya menggunakan motor. Sesampai di sana, Bokel pun melewati jalur alternatif alias jalan yang lain. Tetapi di situ Bokel tidak berjalan mulus, melainkan harus melewati duri-duri yang besar dan banyak. Ajudan yang sudah masuk memerintahkan anak buahnya agar segera menghabisi Erik. Anak buahnya yang tidak tega menghabisi seorang bocil, ia pun balik menyerang si ajudan. Kemudian mencoba melepaskan Erik, namun sayang si ajudan kembali sadar dan langsung menghabisi orang tersebut. Orang itu pun segera membawa Erik dan jasad anak buahnya itu ke dalam bagasi mobil. Kemudian ketika si ajudan menjalani mobilnya, tiba-tiba Bokel muncul dan membuat mobil itu menabrak ke pohon. Dengan mudahnya Bokel mampu menghabisi si ajudan itu. Dengan gerak cepat, Bokel menyelamatkan anaknya yang berada di dalam bagasi belakang. Singkat cerita, Bokel berbincang kepada semuanya agar berhenti bersembunyi karena Bokel sudah menghabisi musuh-musuhnya dan semua anak buah Tony. Dan terlihat juga Bokel sudah memberikan data transaksi barang haram milik Tony kepada detektif Anna. Scene terlihat Tony yang saat ini sedang sendiri di rumahnya. Ketika Tony pergi ke dapur, tiba-tiba Bokel datang dan langsung menodongkan senjatanya. Bokel mengatakan tidak akan pernah menghabisi Tony karena Bokel selalu memegang janjinya, yaitu sahabat sampai mati apapun yang terjadi. Di sini Jack Tony berdamai saja dan melupakan semua ini. Memang dasar Tony gak tahu diri, ketika Bokel lengah, Tony malah menyiramnya dengan kopi sisa begadang kemarin dan balik menodong Bokel. Bokel yang merasa sudah habis kesabarannya, dia pun langsung mengajar Tony. Namun ketika akan menghabisi Tony, tiba-tiba para polisi datang dan menangkap keduanya. Keesokan harinya, detektif Anna mengatakan kepada Bokel kalau Tony akan menerima hukuman seumur hidup. Ia juga berterima kasih kepadanya karena telah membalaskan dendamnya kepada Tony atas kematian suaminya. Kemudian Bokel pun dibebaskan dari hukuman, bukan karena beretitut baik saja, tetapi juga karena telah membongkar semua kejahatan Tony. J'espère ne plus jamais avoir affaire à vous. Saat pulang ke rumahnya, Bokel dijemput oleh Jack dan meminta akan mengantarkannya ke tempat pertama kali Bokel diserang. Sesampainya di sana, Bokel mengatakan kalau pada saat itu sebenarnya dia mengetahui kalau Jack ikut menembaki dirinya bersama anak buah Tony. Dan sekarang Bokel akan melakukan apa yang telah dia lakukan sama persis kepadanya. Mendengar hal itu, Jack kaget kenapa dia bisa tahu. Jack langsung meminta maaf karena dulu ia dipaksa Tony untuk menembak seseorang dan tidak tahu mengenai siapa targetnya tersebut. Setelah mengetahui orang tersebut adalah Bokel, dia hanya menembakkan senjatanya ke arah tembok parkir. Mendengar hal itu, Bokel langsung turun dari mobil lalu tetap menodong Jack. Di sini Jack memohon dan menangis sejadi-jadinya kepada Bokel agar ia tidak dihabisi. Penembakan pun tetap dilakukan oleh Bokel, tapi Jack pun masih hidup. Ternyata dia juga menembakkan senjatanya ke tembok sama apa yang Jack lakukan kepada Bokel. C'est ici qu'ils ont voulu te tuer? Je tirais à côté, je te jure. Je sais. Besoin de moi. Qui va s'en occuper si je suis pas là? Di akhir scene, Bokel sedang berlibur ke Labuan Bajo bersama keluarganya. Baru kali ini Bokel bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya tanpa dikejar pinjol, rentenir, debt collector, dan musuh-musuh yang mencarnya. Di sisa umurnya, Bokel berada di zona nyaman saja, mangan turu nelek. Dégrandir mes enfants. J'ai resté auprès de ma plus jamais surveillée qui. Dan film pun buyar. Pesan dari film ini, saudara bukan hanya sekandung dan saudara saja. Teman yang dekat dan baik juga bisa dikatakan saudara. Teman dalam satu kerjaan itu adalah saudara, tetapi jangan sampai pernah berkhianat demi untuk mengejar jabatan.
Oleh karena itu jangan sampai selama-lamanya menjadi karyawan. Saya karyawan sakit hati. Itulah akhir cerita dari film 22 Bullet yang rilis pada tahun 2010. Makasih bang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wow.